Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Puji Tuhan. Baik, saudara, kita bersyukur ada di bulan terakhir dari tahun ini. Sebelum kita tutup tahun ini, diberi kita mengevaluasi diri sebelum ditutup tahun ini, saudara. Bagaimana kerohanian kita, pengiringan kita kepada Tuhan, dan yang temannya yang lama tidak hadir, boleh kasih ingat sama mereka. Mereka bisa memasuki bulan terakhir ini semua karena Tuhan. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai ayat 37. Kembali saya undang bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Puji Tuhan, silakan duduk. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau merenungkan, melakukannya. Saudara, dalam tradisi gereja secara umum, bukan dalam arti organisasi, minggu ini disebut dengan minggu Advent pertama. Jadi tidak ada disebut terus langsung Natal. Seperti proses orang mau bersalin, tidak langsung melahirkan, ada proses-prosesnya seperti itu. Dan minggu Advent artinya kedatangan Tuhan. Adventus, Advent artinya kedatangan Tuhan. Nah, mau datangnya Tuhan itu ada tanda-tanda atau persiapan. Advent minggu yang pertama disebut dengan minggu malaikat. Advent yang kedua dengan lilinnya warna ungu, jadi 3 lilin dan 1 warna merah jambu, itu punya makna. Minggu yang kedua disebut dengan minggu Bethlehem karena malaikat yang pertama itu minggu Nabi menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dari perjanjian lama. Dinubuatkan Nabi Mika, Nabi Yesaya menubuatkan akan lahir. Jadi minggu pertama itu tentang minggu nubuat dari perjanjian lama, Nabi dari perjanjian lama. Minggu yang kedua, Advent yang kedua itu disebut dengan minggu Bethlehem. Bethlehem itu kota damai, ya, kota yang sangat suci. Ya, disitulah datang kota yang dipilih untuk lahirnya Tuhan Yesus. Terus banyak orang-orang pada semua merayakan di Bethlehem, kota kelahiran Tuhan Yesus. Itu minggu yang kedua. Jadi setelah nubuatkan, ditunjukkan di mana akan lahir. Di kitab Nabi Yesaya akan lahir di kota Bethlehem, seperti itu. Jadi Nabi menubuatkan
Kemudian minggu kedua Bethlehem, kota yang ditunjuk dari sekian banyak kota yang hebat, metropolitan pada zaman itu, tapi yang dipilih Tuhan kota Bethlehem, kota kecil yang tidak ada artinya. Nah, minggu yang ketiga ini yang disebut dengan minggu malaikat. Jadi setelah ditunjuk di kota itu bahwa akan lahir di kota Bethlehem, bukan di kota yang lain atau di Mesir atau di Arab, tidak. Kota yang diberkati itu kota Bethlehem, sampai sekarang itu menjadi rebutan Bethlehem ya, atau Israel itu, saudara. Nah, diutuslah malaikat itu minggu yang ketiga. Nah, kenapa? Dia datanglah ke kota itu, malaikat itu. Dia datang kepada Maria, dan dia juga datang kepada gembala-gembala. Ya, dia datang juga melalui bintang kepada orang-orang Najus. Jadi yang ketiga malaikat. Dan yang terakhir adalah minggu sukacita, di mana hari kelahiran Tuhan Yesus, minggu yang keempat, saudara. Nah, saudara, sebelum kedatangan Tuhan itu, kedatangan Tuhan tidak lagi kita rayakan Natal sebenarnya, karena Natal sudah lewat, artinya sudah lahir Tuhan Yesus. Ini hanya seremoni biasa. Tapi yang penting adalah kesiapan kita kedatangannya, bukan lagi Advent tentang Natal, bayi datang, tapi tentang Tuhan Yesus datangnya itu bagaimana dan ngapain dia datang. Ini yang dalam minggu pertama ini, Advent ini, saudara, kita dinasihati adalah bagaimana dua kata utama nasihat sama kita menjelang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan nomor satu, kalau kita gambarkan itu seperti kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau kiamat kecil datang Tuhan menjemput kita, mencabut nyawa kita. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang tahu. Walaupun dia sehat-sehat, bisa saja dia mati tiba-tiba dengan cara Tuhan. Walaupun dia sakit berpuluh tahun, belum tentu dicabut nyawanya. Dan diizinkan orang mengalami sakit atau derita sampai sebuah habis-habisan, bisa seperti itu. Karena Tuhan yang mencabut nyawa. Nah, kita mesti ingat dua hal itu. Yang pertama, kiamat kecil, yaitu menjemput kita juga harus siap. Dalam agama Kristen secara umum, mati ada kehidupan. Dalam Kristen tertentu seperti Advent, dikatakan hanya tidur. Ya tidur, nggak sadar apa-apa. Jadi tahu kalau orang tidur kan, mau dia disiram, namanya dia tidur, nggak berbangun. Dia tidur nanti sampai Tuhan bangunkan, datang ketika hari itu membangunkan semua. Dikatakan, jadi menurut mereka jiwanya pun tidur, badannya tidur, semua tidur. Kalau saksi Yehova lain lagi, tidak ada surga. Yang ada kalau dia mati, lenyap mati seperti ayam mati, nggak ada apa-apa. Itu saksi Yehova. Jadi saudara, hati-hati pilih gereja, ajarannya macam-macam. Nah, ini sekarang yang kita mau lihat adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Baik yang pertama secara pribadi, yang meninggal, baik kedatangan Tuhan secara global dunia yang mesti dilihat oleh orang. Nasihatnya adalah, nomor satu adalah hati-hatilah. Kalau sudah dikatakan hati-hati, berarti ada bahaya yang bisa membuat kita nantinya enggak bisa bertemu dengan Tuhan. Disebut hati-hati. Tentu hati-hati ini ada godaan, cobaan yang membuat kita tinggalkan Tuhan. Hati-hati ini menyangkut iman. Orang bisa gugur imannya. Dari 12 rasul, padahal Tuhan Yesus langsung ya ada di situ, kasih mujizat, semua pertolongan, ada yang gugur. Bahkan hampir semuanya sebenarnya menyangkal ketika Tuhan Yesus disalibkan. Tapi Tuhan Yesus berkemurahan masih berdoa untuk Petrus pada waktu itu. Tapi Petrus, aku berdoa untuk kamu, dikatakan. Itu kata Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi saudara, yang kita lihat adalah menjelang kita mati atau kedatangan Tuhan secara umum, kita harus hati-hati karena banyak cobaan yang mau
mencuri iman kita. Tercuri karena banyaknya persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya di pasal 13 ini, saudara lihat pasal 13 dari ayat pertama, judulnya ditambahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, khotbah tentang akhir zaman. Akhir zaman itu ya sekarang ini disebut akhir zaman. Artinya setelah zaman-zaman sekarang ini tidak ada zaman yang lain. Ini adalah zaman terakhir, zaman penantian. Di situ akan banyak penderitaan. Ya, setiap keluarga pasti banyak penderitaannya, soal ekonomi, soal kesehatan, soal pekerjaan, macam-macam. Dan itu bisa menggerus iman. Demi uang orang tinggalkan Tuhan, demi ini itu tinggalkan Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Karena datangnya penderitaan. Penderitaan itu macam-macam di sini, saudara. Ayat 5 dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu contohnya di ayat 5 pasal 13. Jadi akan datang ajaran yang membuat kita menyimpang dari iman, kepercayaan daripada Tuhan Yesus. Sementara kita tahu satu-satunya ajaran yang menjamin keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Yang lain semua tergantung daripada perbuatan mereka. Dan tidak ada orang yang bisa melakukan lebih banyak perbuatan baiknya yang membuat dia selamat. Jadi dalam pasal 13 ini ada banyak kalimat hati-hati. Diingatkan di pasal 13. Contohnya ayat 8. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Hati-hatilah. Tentang hati-hati. Apa dalam ayat yang di sini dikatakan? Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan, dan selanjutnya demi iman kita bisa ditangkap. Banyak orang Kristen yang sulit hidup di negara-negara tertentu. Ya, mereka ditangkap, dimasukkan ke rumah ibadat mereka, disiksa. Nah, di situ diuji iman kita. Jadi ujiannya nggak sederhana, walaupun sederhana bisa membuat orang tidak datang sama Tuhan. Apa itu karena pekerjaan, karena hujan? Sebenarnya nggak juga ya. Datang saja belum tentu datang. Tapi itulah cobaan lebih menarik yang lain daripada datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-12, contohnya lagi dalam keluarga. Yang membuat juga orang tinggalkan Tuhan karena banyak hal. Saudara-saudara, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Abang beradik, kalau 5 bersaudara, itu demi sesuatu rela membunuh saudaranya. Apalagi kalau yang satu sudah murtad misalnya, yang satu masih tetap, yang tidak mau mengikuti dia, dibunuh. Jadi hati-hati menjaga iman. Di ayat yang ke-14, siksaan yang berat, Mesias-Mesias palsu. Selain kita disiksa, datang ajaran-ajaran palsu. Tentu banyak gereja palsu. Artinya ajarannya tidak menceritakan bahwa keselamatan di dalam nama Yesus dan lain sebagainya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi diangkat manusia menjadi Tuhan. Kalau diangkat, dia menciptakan langit dan bumi. Injil Yohanes katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Jadi kalimat Allah atau firman itu menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dikatakan. Kemudian juga nanti diceritakan di sini, saudara, akan terjadi pemberontakan di keluarga, ya. Anak, orang tua, sehingga dikatakan hati-hati. Amin, Bapak Ibu. Hati-hati.
Saudara, kalau sudah dikatakan hati-hati di berbagai hal, hati-hati jalan licin, hati-hati ada anjing galak, tentu kita bersiap-siap. Hati-hati dari antara botol-botol ini ada racun. Semua sama warnanya, tapi satu botol ada racun, yang lain semua bagus, minuman bagus. Tentu kita harus hati-hati. Jangan-jangan salah memilih, ternyata yang kita minum itu adalah racun. Dan lain sebagainya, saudara. Jadi kita harus melihat nomor satu dalam mengiring Tuhan, melihat Tuhan, bukan melihat orang yang lain, tapi kita melihat Tuhan, saudara. Nah, kita pegang yang pertama adalah hati-hati. Masih hati-hati pemuda remaja? Cobaan pemuda remaja zaman dulu sama zaman sekarang berbeda. Tapi yang pasti kalian harus menjaga iman kalian apapun. Jaga iman kalian tetap kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan berjaga-jagalah. Berjaga-jaga bagaimana? Dalam kata berjaga-jaga ini digambarkan dengan seorang kaya yang punya rumah. Dia sedang bepergian. Waktu dia bepergian itu, untuk bisa mengerti kata berjaga-jaga, dia suruh kepada orang yang menjaga rumah. Ini gambaran tentang orang yang kaya, pemilik rumah itu. Ini gambaran Yesus Kristus atau Tuhan. Dia mempercayakan satu rumah. Dikatakan tuan rumah itu pergi dan mempercayakan penjaga-penjaga rumah. Bahkan dikatakan ada yang penjaga pintu. Jadi kalau rumahnya itu besar mewah, di bagian pintu depan ada penjaga. Tentu saja kalau rumah yang kaya, mungkin dia juga punya hewan peliharaan. Mesti ada yang mengurus itu. Kalau ada taman-taman, tanam-tanam mesti ada yang mengurus, menyirami dan lain sebagainya, membersihkan rumput. Karena dia pergi dan dia tidak ceritakan kapan pulang tuan rumah itu. Biasanya kita orang tua kalau pergi mau keluar kota pasti pesan sama anak-anak, bapak mama pergi sekian hari, pulang tanggal sekian hari ini, ya mungkin pesawat ini. Ingat, kau tugasmu urus ini. Bilang sama anak, kau urus adikmu, sekolah jangan ini. Dikasih tahu kapan pulang. Tentu anak pun pasti jaga-jaga. Ya dibilang mama, kunci ini, jaga ini, jangan main-main, sempat nanti ketang maling. Semua bekerjakan tugas. Itu yang disebut dengan berjaga-jaga. Nah, pemahaman Tuhan tentang berjaga-jaga ini artinya jaga iman kita. Yang kedua, jaga pelayanan kita. Misalnya, dikatakan penjaga pintu. Itu berarti tugas dia di tempat penjaga pintu, melayani di situ, nggak boleh tinggalkan pintu itu. Hati-hati, jaga. Apakah siang datang maling? Apalagi dulu tidak ada CCTV ya, mesti nongkrong situ. Yang satu lagi di bagian belakang, bagian yang lain-lain. Artinya saudara, tidak ada jemaat yang tidak dikasih tugas sebelum Tuhan Yesus menjemput nyawa kita. Tiap jemaat diberi tanggung jawab, tidak ada yang tidak melayani. Jangan kita katakan, aku bukan tugasku. Kita kalau anak Tuhan, pasti dikasih tugas. Kalau kita satu keluarga, ada bapak, ada mama, anak-anak itu dikasih tugas. Yang lebih tua kerjakan ini ya. Mama mau kerja, bapak mau kerja, kau jaga ini ya. Kasih makan nanti ini. Kucing, hewan ini apa kita piaraan kita. Emangnya tenang-tenang semua di rumah. Kau belajar ya. Seperti itu. Jadi kalau ada jemaat yang tidak peduli rumah Tuhan, sementara dia disebut anak Tuhan, mau ketemu nanti sama tuan rumah itu, kapan dia datang menjemputmu, menjemput saya, nggak tahu. Mari jemaat 2024 tidak ada yang tidak melayani. Amin. Ya. Itu yang disebut berjaga-jaga. Berjaga-jaga ya memang kita begitu harus kerjakan.
Jadi kata berjaga-jaga dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, nomor satu adalah nggak boleh tidur. Artinya kita siap. Kalau sempat tertidur, ya silahkan datang. Kembali. Jadi artinya nggak boleh tidur. Artinya bukan kita nggak boleh tidur, seperti artinya kita harus selalu siap. Kapan saja. Yang kedua artinya berjaga-jaga adalah kita selalu siap setia dan terus mengembangkan. Kalau kita buka usaha, kan kita tidak hanya buka toko. Kita harus tahu mengembangkan toko itu, nambah modalnya, bagaimana marketingnya, apakah ada di marketplace, lakukah? Ada pengembangan itu. Yang kedua adalah kita mengembangkan diri kita sebagai jemaat, mengembangkan pelayanannya, mengembangkan keimanannya dan sebagainya. Jadi tidak statis, apalagi sampai redup tidak ada. Kita harus lakukan itu kalau kita disebut dengan berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Jadi pemuda remaja, jangan katakan aku masih muda, aku belum bisa melayani, aku nggak tahu ini. Saudara, yang nggak tahu bisa tahu kalau kita belajar, seperti kita sekolah, apapun. Ya selama ini masih ada, kecuali kita memang nggak main otaknya nih, nggak bisa belajar. Tapi selama kita masih disebut normal, otak kita bisa belajar. Amin, pemuda remaja. Belajar. Nggak hanya pelajaran di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, kita belajar. Melayani juga harus semua ambil bagian melayani. Berdoa misalnya, ada dalam tim doa, bisa memberkati orang. Mungkin ada tim besuk selalu teratur. Ajak ini, yuk, ayo, si Anud lagi lemah, udah lama dia nampaknya gak kebaktian. Ayo kita kesana dulu. Kesannya itu akan lebih indah kalau jemaat ke jemaat, lebih terbuka, bantu doa begini. Bukan berarti gembala tidak jalan, tapi mari kita ambil bagian, punya kepedulian. Itu sebabnya di Taman Getsemane Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab ya tubuh kita ini lemah. Tubuh kita ini lemah, tapi kalau kita kuat berdoa, kita bisa menghadapi tantangan itu, saudara. Jadi berjaga-jaga yang ketiga adalah juga diartikan kita mau berdoa. Berjaga-jaga yang keempat juga kita harus berbuat sesuatu bagi Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31, satu perikop ini sampai terakhir Matius pasal 25 dimulai dari ayat 31. Apabila anak manusia datang nanti, inilah Advent itu, menunggu kedatangan Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini tentang kehakiman. Lalu sebuah bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi antara yang diselamatkan dengan yang tidak, yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dikatakan gembala yang baik, dan yang gembalanya bukan Tuhan Yesus. Digambarkan dengan kambing, itu hanya ilustrasi saja, bukan kita menjadi domba dan kambing nantinya, saudara. Dan di situ dikatakan nanti kepada yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Kita terkaget-kaget waktu itu. Kita melihat, wah, orang itu kan selama ini jahat. Ya, jahat dia. Orang itu selama ini baik. Kenapa dia tidak diselamatkan? Dan Tuhan Yesus berkata,
apa yang kau lakukan terhadap orang yang hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Emangnya kapan aku melayanimu Tuhan? Engkau gak datang ke Batu Haji? Gak ada. Di Batu Haji paling jumpa pendeta kami atau jemaat atau majelis. Kapan? Langsung tulis datang ketika aku lapar. Lalu ngasih makan orang itu penting, menolong orang yang susah. Ketika aku ini, ketika ini. Artinya saudara, berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan dengan mau berkorban melayani. Amin Bapak Ibu. Boleh berjaga-jaga. Ya, kita tidak mengepalkan tangan kita. Oh ini punyaku. Pokoknya ini punyaku. Di situ nanti yang Tuhan melihat kita benar-benar pengikut Tuhan. Apakah kita tulus melayani, tulus kita berkorban, memberi makan, mengomelkah kita? Misalnya mengembalikan milik Tuhan, apa kita bersungguh-sungguh kita ungkit yang sudah kita kembalikan kepada Tuhan, namanya bukan punya kita ya. Tidak ada orang protes. Ini motor saya mau diambil lagi. Ini kan rodanya rodaku. Ambil. Tidak bisa kita protes, namanya bukan punya kita. Dan Tuhan mau pakai itu bagaimana? Kita tidak bisa protes. Semua kita lakukan dengan tulus ikhlas. Amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat pengorbanan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, membedakan orang yang mau berkorban dengan yang tidak, itu dipisahkan. Untuk menentukan tempat yang indah di hadapan tahtanya di sorga. Jadi menjelang Natal ini, saudara, kita perlu lagi melihat yang pertama yang harus kita jaga jelang tutup tahun ini, tidak sekedar menjaga kesehatan. Perlu menjaga kesehatan sampai akhir tahun, biar kita masih jumpa di tahun baru. Walaupun teman kita nggak mau dia sama-sama kita lagi bernatal. Ada teman kita, ya Tuhan lebih sayang sama dia, sama aku aja, tak usah lagi di situ bernatal. Istirahat ya, capek. Kira-kira demikian. Nah, kita harus hati-hati, jaga kesehatan. Amin. Ini penting. Jaga diri, jaga pergaulan kita, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hati-hati. Dan yang kedua, berjaga-jaga. Pencuri ingin datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya. Dikatakan Tuhan itu tidak tahu kapan datang. Dalam kalimat bacaan kita tadi dikatakan ada kata mungkin. Nah, mungkin ini pun ada lagi pilihan-pilihannya. Mungkin menjelang malam. Jam berapa itu menjelang malam? Maghribkah Tuhan Yesus datang? Maghribkah waktu kita dipanggil Tuhan putus nyawa kita? Yang kedua, apa dikatakan? Kapan mungkin? Ini mungkin ya. Mungkin dia datang menjemput kita. Yang kedua apa? Dia kepada dia. Tengah malam. Kalau tengah malam jam berapa? Ya. Ayo, ini pilihan. Saudara mau yang kapan dipanggil? Jam malam? Tengah malam? Larut malam? Larut malam itu jam berapa? Larut malam? Di atas jam 10 ya? Udah larut malam gitu. Jam segitu kan? Atau pagi-pagi buta? Itu ada ayatnya sih dia. Pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta itu kodenya apa? Matahari belum kelihatan. Ya, udah pagi tapi masih gelap. Pagi-pagi buta. Belum nampak jelas karena matahari belum ini. Di situ bisa Tuhan datang menjemputmu. Gak ada yang tahu. Ketika ada berita bahwa Bapak Rika harus masuk ICU, katanya tidak sadar, langsung Bapak Gembala itu berlutut dulu di kamar. Dan waktu lutut itu
suara hati berkata, cepat pergi. Cepat seperti itu. Jadi begitu gusar, langsung merasa bersalah. Sempat aku nggak pergi, tiba-tiba dipanggil salah. Itu sebagai seorang gembala. Betullah siap-siap. Ya udah lewat jam besuk, terobos saja. Kemurahan Tuhan bisa sampai di sana. Ya langsung jumpa sama Ibu Rika. Ya, bagaimana gini. Gak bisa masuk om, tapi coba ya. Puji Tuhan. Siapa yang mau masuk ini? Pendeta kami. Oh kalau pendeta boleh. Dan kalau perlu saudara-saudara semua boleh masuk, keluarga. Tapi Ibu Rika memilih tidak, hanya anak-anak. Kebetulan Rika tidak di situ. Jadi Filipi, Andreas dan Ibu itu masuk. Dan di situ harus tanda tangan. Pendetanya ini tanda tangan. Ya. Kalau pendeta boleh, karena memang tidak ada jaminan kata mereka tentang selanjutnya. Habis dari situ pulanglah sendiri, nggak ada yang mau menemani waktu itu kebetulan dari pastori. Ya ada yang motor yang ditancap ke sana. Pulang. Dan memang Bapak Gembala jam 10 disiplin juga harus sudah jenyak. Sebab jam 4 subuh harus sudah bangun lagi untuk berdoa. Ya. Mungkin ada telepon masuk, tak bisa didengar itu. Tapi kira-kira jam berapa tidak tahu, diketok sama Nike. Mereka udah ini, waduh udah yuk siap berangkat ke sana. Di situ merasa Tuhan terima kasih kemarin ingatkan aku cepat ke sana. Seperti. Jadi dia sudah ada dalam peristirahatannya yang tenang. Itu sebabnya di makam-makam ditulis untuk makam orang Kristen. Apa tulisannya? Rip, bukan Rika, Rip. Artinya apa, Rip? Itulah enaknya jadi orang Kristen. Istirahatnya peace, berdamai dengan Tuhan. Dia tidak alami yang kita nggak katakan siksa kubur, nggak ada. Dia tenang dalam penantiannya, menikmati taman ya, baru taman. Itu Firdaus. Kalau soal masuk surganya itu nanti setelah pengadilan tahta putih menentukan pahala masing-masing. Setelah kebangkitan tubuh, kebangkitan yang baru, di situ akan diadili baik atau tidak menurut ya. Memang kita selamat, tetapi kalau banyak kita jahatnya, tempatnya juga disesuaikan. Seperti di rumah di dunia ini ada yang perumahan wah, amin, ada kan? Ada yang sangat sederhana. Itu semua tergantung bagaimana kita di dunia melayani. Itu sebabnya kumpulkanlah hartamu di, bukan di BCA ya, BRI, Mandiri, bukan, di surga. Itulah melalui pelayanan pengorbanan kita. Rest in peace. Saudara mau rest in peace? Saudara mau rest in peace? Nantinya? Bagus, bijak ya. Kalau tadi langsung dikatakan iya, berangkatlah. Jangan cepat-cepat kita mau bernatal ya. Kita mau makan bersama di hari Natal. Sampai jumpa di Natal kita tanggal berapa? 24. Jaga kesehatan. Jangan asal keluyuran, nanti ada macam-macam. Kita mau bernatal bersama dan juga mau bertahun baru bersama. Jaga juga kesehatan. Mari kita bangkit berdiri, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Satu pujian, waktu yang tepat, tak selalu Tuhan menjawab doa. Ya, gak selalu Tuhan menjawab doa sesuai dengan permintaan kita. Tapi ketahuilah jawaban itu selalu di waktu yang tepat.
Tak selalu Tuhan menjawab doa, artinya tidak selalu persis seperti yang kita minta. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang bukan melihat, Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang bukan melihat, Dia jadikan semua. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Walaupun jawaban doa tidak selalu persis seperti yang saudara minta, karena Tuhan sedang siapkan yang terbaik. Yang terbaik, baik bagi kita belum tentu baik bagi Tuhan. Tetapi baik bagi Tuhan itu pasti baik bagi kita. Apapun itu, kadang-kadang kita tidak bisa terima yang Tuhan kasih, tapi Tuhan katakan, aku tahu siapa engkau, baru itu yang cocok buatmu, itu yang terbaik. Ya, kita hanya memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menjawab doa. Kita nyanyikan lagi hanya refnya saja, yang pujian dengan kasih Kristus. Opung Ben Buru tampil ke depan berdoa. Aminkan firman Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
buat setiap kasih anugerah-Mu, buat setiap kasih setia Tuhan yang senantiasa terus menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, bila kami merenungkan dalam setiap kehidupan kami selama kami hidup di dalam dunia ini, sungguh siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Bapa? Hidup kami ini hanya seketika ya Bapa di dalam dunia ini. Kami debu tanah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak akan berarti tanpa Tuhan. Kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Bapa. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Kasih setia-Mu Bapa senantiasa terus memelihara hidup kami. Kasih setia Tuhan terus menyertai kami, memberkati kami Bapa. Tuhan tidak melihat segala kesalahan pelanggaran yang kami perbuat Bapa. Biarlah Bapa, kami tetap senantiasa melihat kebaikan-Mu, untuk kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap senantiasa terus berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu terus memampukan kami, mengajari dan membimbing hidup kami selama kami hidup di dalam dunia ini, agar kami mengerti Bapa apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus, agar kami tetap senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami tetap setia Bapa, terus melayani Tuhan, untuk kami tetap terus setia Bapa, hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa, biarlah kami terus menghargai pengorbanan Tuhan untuk kami memperoleh keselamatan surga yang indah yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu tetap memegang tangan kami, untuk kami terus memelihara iman percaya kami kepada Tuhan sampai akhirnya nanti Tuhan memanggil kami Bapa. Kami tetap setia di hadapan Tuhan, walaupun kami diperhadapkan dalam segala situasi yang membuat kami tidak mampu Bapa. Terkadang Tuhan, segala pergumulan kami, doa-doa kami ya Bapa, jalan-jalan Tuhan berbeda dengan kami ya Bapa. Tuhan, Engkau merancangkan damai sejahtera bagi kami umat-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami Bapa. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Jangan kami hanya menuntut kepada Tuhan Bapa di dalam dunia ini, tapi biarlah kami tetap senantiasa mengerti Bapa, dan tahu untuk tetap selalu hidup di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kami, untuk kami menghargai pengorbanan Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu bagi kami saat hari ini, agar kami tetap terus senantiasa berjaga-jaga di dalam dunia ini. Jangan sampai si iblis mencuri iman percaya kami Bapa. Jangan sampai kami terjatuh dan tergeletak oleh karena dunia ini Bapa. Sebab dunia ini akan binasa dan berlalu, tetapi Tuhan, keselamatan yang Kau berikan bagi kami, keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kami sebagai umat-umat tebusan darah-Mu ya Bapa, keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, surga yang indah bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa bagi kami saat ini, untuk kami tetap selalu Bapa memperhatikan hidup kami, memperhatikan iman percaya kami, pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, teguhkan iman percaya kami, untuk kami tetap terus setia Bapa di dalam keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami Allahku. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu tumbuh di dalam hati kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, sehingga selama kami masih hidup di dalam dunia ini, iman percaya kami semakin bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang manis ya Bapa. Berkati kami semuanya, kuatkan kami Bapa. Jangan biarkan kami Tuhan
melihat persoalan keadaan yang ada di depan kami, tapi biarlah kami tetap terus melihat akan kebaikan Tuhan, memandang akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami, bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kami percaya, Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di atas segala-galanya. Berkati hamba-Mu Bapa yang sudah membentangkan firman-Mu saat hari ini. Tuhan berikan terus semangat, sukacita. Tuhan beri kekuatan, kesehatan ya Bapa di dalam membimbing kami jemaat di tempat ini. Biarlah kami tetap terus senantiasa saling bergandengan tangan. Kami boleh terus saling menguatkan, saling memberkati. Jangan ada satu pun yang terlena Bapa di dalam dunia ini. Tapi biarlah kami boleh senantiasa maju terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala kami di tempat ini. Berkati pelayanannya, berkati dalam setiap pergumulannya Bapak. Berkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar juga kami akan mengadakan perjamuan kudus. Ampuni kami Bapak. Banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat, yang seringkali mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu terus memperbaharui iman percaya kami, untuk kami semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau sambut perjamuan kudusan hari ini, dan kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, yang berulang tahun di bulan November ada 11 orang yang dicatat. Jika orangnya hadir boleh ke depan jika berkenan untuk berlutut bersyukur buat umur yang Tuhan kasih. Ada Nova Kasa Nenggolan, Daniel Dikman Simamusong, Vina Jovan Kasilain, Anna Saskia Siombing, Patricia Ratunami Simanjuntak, Riri Abi